Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, ini adalah acara istimewa, acara sebagai rangkaian pameran lukisan Painting Explorer kedua Disrupsi Membumi. Dalam pameran ini diadakan side eventnya atau acara pendukungnya adalah Artist Talks atau seniman bicara atau seniman wicara. Jadi di dalam Artist Talk ini seniman yang berpameran akan menyampaikan gagasan-gagasannya, akan menyampaikan karyanya, bagaimana bentuknya maupun konsepnya terhadap tema pameran yaitu Disrupsi Membumi, dan bagaimana proses kreatifnya, bagaimana seniman tersebut dalam penciptaan karya seni. Nah, rekan-rekan, nanti Artist Talk akan menghadirkan dua seniman yang berpameran. Keseluruhan ada 18 seniman ya, baik dari Kampus Seni Lukis Painting Explorer, Civitas Akademika, maupun 3 seniman bintang tamu yang sudah dibuka sejak tanggal 24 Juni 2023. Nah, untuk Artist Talk kali ini nanti akan menghadirkan seniman dari Bengkulu, yaitu Mas Edisu, yang akan menyampaikan karya-karyanya. Mas Edisu memberikan 4 karya ya di dalam pameran Disrupsi Membumi. Mas Edisu ini dari Bengkulu. Nah, selain ada Mas Edisu, ada juga Mas Chongput ya. Mas Chongput ini seniman dari Malaysia dan keseluruhan tergabung dalam Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Karena untuk mengikuti pameran ini, teman-teman mengikuti dulu kuliah seni lukis Ed1 di Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Nah, yang menarik untuk Artist Talk kali ini akan dipandu oleh moderator yang juga seniman, peserta pameran Disrupsi Membumi, yaitu Mbak Khuria Khusna dari Wonosobo. Mbak Khuria Khusna ini sketsanya luar biasa ya. Saya sudah membuat konten tentang sketsa Mbak Khuria Khusna. Nanti Mbak Khuria Khusna akan menjadi moderator. Nah, silakan teman-teman Painting Explorer, baik nanti yang ada di Zoom maupun di YouTube, nanti bisa berinteraksi, bisa berkomentar, bisa bertanya, bisa memberikan opini. Nanti Mbak Una akan meresponnya. Dan nanti sepenuhnya setelah ini ya, akan saya berikan waktu sepenuhnya untuk Mbak Una. Oke, baik teman-teman, saya serahkan sepenuhnya acara ini, acara Artist Talks dalam rangka pameran lukisan Painting Explorer kedua Disrupsi Membumi untuk Mbak Una. Nah, monggo Mbak Una, sepenuhnya saya sampaikan untuk jenengan. Silakan. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini, Artist Talk, yang nanti akan kita wawancara yaitu Pak Edi dan Mas Chongput. Pak Edi dari Bengkulu dan Mas Chongput dari Malaysia. Saya di sini sebagai moderator. Terima kasih sekali Pak Denny yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir baik dalam Zoom maupun di YouTube. Ya, Pak. Jadi acara ini kita santai saja ya Pak, nanti bisa sambil ngemil atau ngopi gitu. Iya, betul. Oke. Ini langsung dibacakan saja Pak pertanyaannya. Silakan, sepenuhnya ya. Saya serahkan Mbak Una. Apakah mau Mas Chongput minta tolong sekalian dibuka nggih videonya. Nanti mau langsung ke Mas Edi atau Mas Chongput mau apa terserah Mbak Una, waktu saya sepenuhnya untuk Mbak Una. Silakan. Apa saya tak stop ya, video aja biar jenengan nggak terpaku dengan saya ya. Nah, saya gini aja. Oke, silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama langsung saja. Ini gimana sih Pak Edi dan Mas Chongput itu bisa suka dengan seni gitu? Apakah memang dari kecil sudah tertarik gitu atau gimana? Ya bisa dimulai dari Pak Edi dulu mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Denny J, dosen Painting Explorer yang luar biasa, Alhamdulillah. dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya sayangi. Yang ingin saya perkenalkan bahwa saya anak kedua dari dua bersaudara. Saya lahir 38 tahun yang lalu, lahir di Kota Bengkulu. Saya tinggal di Kota Bengkulu dan sekarang pun insya Allah akan lukisannya yang menuju ke Jogja. Pameran Disrupsi Membumi. Ya, itu aja mungkin Mbak Husna untuk perkenalan dari saya. Baik, Ya. ya. Mungkin untuk Mas Chongput juga bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Mas Chongput, silakan. Suaranya Mas Ongput, mute. Baik, terima kasih Mbak Husna. Pertama saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu pertama kepada Bapak Denny Junaidi selaku pembimbing kami di kampus Painting Explorer, karena berkat bimbingan beliau saya sampai di tahap ini. Saya Chongput, nama asli saya Mahfud, karena bagi kalangan keturunan Madura sudah terbiasa dipanggil Cong atau Kacong. Jadi saya merasa nyaman dengan panggilan itu, sekalian saya pakai nama Cong. Saya kira itu Mbak Husna untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, siap, Mas Chongput. Oke, langsung saja pertanyaan pertama ya. Ini gimana sih Mas Chongput dan Pak Edi itu bisa suka ke bidang seni gitu? Ataukah memang dari kecil gitu sudah diperkenalkan dengan seni atau gimana gitu? Saya kira itu Silakan Mas Chongput dulu mungkin. Gimana nih Mas? Saya menekuni seni yang lebih fokus. Mungkin hobi dari kecil gitu? Hobi dari kecil, seingat saya mungkin pada saat sekolah dasar lah, kira-kira seperti itu. Namun untuk menekuni yang lebih serius ini semenjak masuk di Painting Explorer. Oh, di Painting Explorer, ya, siap. Oke, kita beralih ke Pak Edi. Silakan Pak Edi. Kalau suka seni itu sejak dari kecil tentunya ya. Pasti semuanya suka di bidang seni dari kecil. Saya dari SD. Kebetulan orang tua guru, jadi saya belajar sama ayah saya mengenai menggambar. SMP, SMA, suatu SMA saya masuk komunitas yang ada di Bengkulu, yang semuanya juga belajar otodidak. Dan sampai kuliah pun sebenarnya mau masuk ISI Jogja dulu. Tetapi karena kendala dana, akhirnya saya kuliahnya jauh bidangnya ekonomi, jadi nggak nyambung. akhirnya ketemu sama Painting Explorer ini, saya sangat gembira sekali. Seperti itu Mbak Una. Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Mas Chongput dan Pak Edi ini kapan sih mulai menekuni bidang seni gitu? Maksudnya serius dalam belajar gitu. Mulai dari tahun berapa atau dari kapan gitu? Ya, silakan Pak Edi dulu mungkin. Dulu ya. Oke. Ya. Mulai melukis semenjak kuliah itu, dari mulai melukis di kanvas pakai cat minyak saya.
Tetapi karena kendala dana dan juga kurangnya motivasi ya, teman-teman dulu masih sedikit, akhirnya vakum selama berapa tahun, kemudian saya aktif lagi, vakum lagi, 2019 kemarin, saya ketemu lagi sama komunitas yang memang masuklah sama saya ya, sama visi misi kita untuk saling mengembangkan diri di bidang seni. Nah, 2019 saya aktif lagi melukis karena sudah ada modal ya. Kita udah ada modal, kita memang eh, udah komitmen lah, komitmen diri sendiri. Ini harus kita kembangkan yang udah lama tenggelam. Walaupun kemarin vakum, saya tetap melukis saja di yang kanvas-kanvas kecil seperti itu, tapi masih otodidak. Nah, seperti Iya, ya. Jadi karena tahu lukisan gaya apa namanya belajar kita ini masih kurang, sadaran diri lah ya. Kita introspeksi diri. Ini perlu suatu pendidikan, perlu suatu ilmu yang memang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari konsep dan lain-lain lah ya mengenai seni rupa itu. Nah, dari kesadaran itulah saya mencari dulu. Kalau di Bengkulu kan nggak ada jurusan seni rupa, belum ada. Yang adanya ada di Padang, di mana lagi ya di Palembang mungkin ada ya. Dan yang paling banyak di Jawa. Nah, kendala itu yang membuat saya ini lama berkembang seperti itu. Nah, 2021 kalau nggak salah ya, 2022 itu Painting Explorer itu membuka menggambar abstrak online. Itu saya belum gabung, tapi setiap videonya muncul, saya tunggu-tunggu itu videonya. Jadi Pak Denny, saya aplikasi, tapi saya belum mengirim karya itu belum masuk. Nah, setelah dari itu ada perubahan sedikit nih, walaupun saya belum ikut, ada perubahan nih gaya saya. Akhirnya saya putuskan itu masuk ke Painting Explorer itu tahun 2023. Itu nah dari saya. ya. Terima kasih Pak Edi. Jadi mulai belajar itu dari tahun 2019 ya Pak ya. Iya, mulai aktif lagi. Ya, jadi Iya, kita mulai kapanpun itu tidak masalah ya Pak. Mulai belajar kapanpun itu belum ada kata terlambat gitu. benar sekali. Ya, sekarang ke Mas Cangput. Silakan Mas Cangput. Ini kapan nih mulai serius belajar seni gitu? Baik, saya serius mulai belajar dan menekuni khususnya bidang seni lukis ini awal 2023 ya, semenjak bergabung di Painting Explorer. Jadi mulai itu saya mulai menekuni dengan serius, lebih intens lagi dalam berkarya. Ya, Jadi seperti itu. ya. 2023 ya Mas Cangput. Awal. Ya, tapi Mas Cangput ini karyanya sudah luar biasa. Ini sikatnya juga garisnya luar biasa. Walaupun baru belajar gitu ya Mas Cangput. Ya sebelumnya belajar cuman tidak seintens pas masuk di Tidak seintens di Painting Explorer gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini gimana sih Pak Edi dan Mas Cangput itu bisa menemukan Painting Explorer gitu dan akhirnya tertarik untuk gabung itu gimana? Ataukah lagi iseng cari di YouTube atau gimana gitu? Ya Mas Cangput dulu silakan. baik, saya bergabung dengan Painting Explorer itu awalnya uh, sama mungkin seperti Mas Edi pada saat Painting Explorer itu mengadakan lukis abstrak. Saya dari situ sering nonton video di YouTube tentang kuliahan di Painting Explorer. Awalnya sih saya mengira itu adalah teman-teman yang kuliah di ISI karena pada saat itu masih dalam kondisi pandemi. Tadi saya tidak berpikir untuk uh, bergabung atau join. Namun setelah saya menemukan beberapa video dan ternyata Painting Explorer membuka kuliah online
yang bisa diikuti oleh siapapun dan tentunya dari manapun termasuk saya yang saat ini berada di Malaysia. Jadi Ya, mulai masuk dan bergabung dengan Painting Explorer 2023 awal. ya. Seperti itu. Jadi memang Pak Edi dan Mas Congput ini awalnya tertarik gara-gara giveaway kuliah abstrak itu ya? Benar Ya, betul. sekali. Iya. Ya, saya juga awalnya gitu. Eh, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, siapa sih yang menjadi inspirasi bagi Pak Edi dan Mas Congput itu untuk apa? Untuk bisa menekuni bidang seni gitu. Pak Edi dulu, silakan. Kalau bicara siapa yang menginspirasi, kalau boleh saya bilang semuanya itu menginspirasi dari sisi yang berbeda-beda. Jadi teman-teman pun yang bukan di bidang dunia lukis pun sangat menginspirasi. Kalau ditanya menginspirasi, tapi yang paling penting adalah kepuasan kalau saya, kepuasan diri sendiri untuk berekspresi, menuangkan semua ide-ide yang udah mau tertahankan, kita luapkan aja di kanvas seperti itu. Mbak Una. Ya. Kalau untuk Mas Congput, siapa nih Mas yang jadi inspirasinya Mas Congput? Kalau saya sih ya memang lebih dari dorongan semangat untuk berkesenian itu sangat sangat tinggi. Jadi tentunya hal-hal yang berkaitan dengan seni itu sudah menginspirasi. Uh, jadi bagi saya itu tentunya untuk semangat berkarya itu sangat tinggi. Jadi seperti itu. Ya. Nah, menarik sekali ini teman-teman. Yang pertanyaan berikutnya, ini momen yang paling berkesan gitu dalam berkesenian itu apa saja ini, Mas Congput? Momen-momen yang berkesan bagi saya dalam berkesenian tentunya dalam seni lukis ini ya momen di mana saya bisa mengikuti pameran Painting Explorer yang diadakan saat ini oleh Painting Explorer. Itu sangat berkesan bagi saya karena memang baru pertama kali mengikuti pameran seperti Ya, itu. sangat menarik ini memang Painting Explorer ini, pameran-pamerannya juga gitu ya. Oke, ini mungkin dari Pak Denny ada tanggapan? Baik, Mbak Una, terima kasih. Wah, saya sangat senang ini. Eh, mungkin kita lihat karya-karya Mas Edi dan Mas Congput ya, Mbak Una ya. Mungkin saatnya melihat karya-karya beliau ya. Eh, Oke, silakan ya, dipandu Mbak Una untuk melihat karya beliau berdua. Silakan. Bisa share screen, Mbak Una? ya, Oke. Monggo nanti Mas Edi dan Mas Congput bisa menerangkan karyanya di bawah apa moderatornya Mbak Una, silakan. Boleh Mbak Una menanyakan hal-hal tertentu di dalam karyanya, silakan. Oke. Ini katalog ya. ya. Oke, silakan Mbak Una. Oke, jadi ini mulai dari Mas Congput. Ini judulnya buku emas gitu ya, Mas. Ini gimana sih apa cerita di balik ini maknanya gitu Mas Congkut? Ya, silakan Mas Congkut. Baik. Mengenai karya saya yang berjudul buku emas ini, saya mencoba istilah yang biasa dipakai Pak Denny itu
membekukan bagaimana aktivitas di Painting Explorer, karena saya anggap Painting Explorer sangat sesuai untuk tema disrupsi membumi yang diadakan pameran saat ini. Jadi buku emas yang menurut saya tentunya dalam hal ini adalah Painting Explorer sangat penting bagi saya yang bisa mengikuti perkuliahan secara online, namun bisa mempublikasikan hasil karya dari perkuliahan dengan adanya pameran disrupsi membumi. Oke, jadi lukisan ini bercerita tentang kampus Painting Explorer itu sendiri ya, Mas Congkut? Iya, benar sekali, Mbak Usna. Iya, sangat menarik. Ini berapa lama nih Mas ngerjainnya? Kayaknya ini Untuk ukurannya besar juga gitu ya, Mas? ya ukurannya 139 kali 185 cm. Itu berapa lama nih Mas ngerjainnya sampai jadi seperti ini? Untuk pengerjaan saya 1 minggu, dalam sehari saya sekitar 3 jam. 3 jam. 3 jam Dalam, dalam 1 minggu, dalam 7 hari. oh luar biasa sekali ini. Eh, jadi bagaimana Mas? Ini inspirasinya dari mana bisa bikin karya seperti ini gitu? Idenya dari mana? Inspirasinya dari saya coba merespon apa yang sedang saya ikuti, termasuk mengikuti perkuliahan di Painting Explorer ini. Jadi saya terinspirasi untuk mengangkat kegiatan-kegiatan yang ada di Painting Explorer. Ya, menarik sekali. Bagi saya karya ini sangat penting karena termasuk bagian dari catatan peradaban di era digital. Ya, menarik sekali ini lukisan Mas Congkut. Oke, kita beralih ke lukisan selanjutnya ya Mas Congkut. Nah ini menarik sekali, ini pohon dengan di teknik. Oke, jadi ini berapa lama ini Mas Congkut ngerjainnya? Untuk karya yang berjudul ragam pohon ini sekitar 4 hari. Iya. Kalau nggak salah ini juga termasuk tugas di Painting Explorer gitu ya Mas Congkut? Ya benar, ini adalah tugas dari kelas elementer. Elementer ya. Ini inspirasinya dari mana Mas? Apakah referensinya juga itu dari mana? Apakah dari memang melihat langsung pohon atau mungkin cari di internet atau foto atau bagaimana? Untuk referensi, karena memang ini termasuk deformasi yang melihat pohon secara langsung, namun dideformasi. Jadi langsung gitu ya Mas? Melihat pohon langsung gitu ya? Melihat langsung, waktu melukis juga nggak melihat langsung. Wah, luar biasa ini. Ya. Ya, ini Mas Congkut dua lukisan ya? Dua lukisan. Ya, terima kasih sekali Mas Congkut. Sekarang saya beralih ke Pak Edi. Ya. Ya, Pak Edi, silakan Pak Edi.
Gimana Mbak Una? Ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Pak Edi, ini luar biasa karena akan menyelenggarakan pameran tunggal gitu ya Pak Edi. Iya, Sebentar lagi. benar sekali. Nah, ini boleh diceritakan nih gimana sih persiapannya apa aja, terus mungkin kendalanya, suka dukanya gitu dalam persiapannya gitu Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya persiapan ini kemarin kan rencananya 10 Agustus, tetapi ditunda nih kayaknya karena saya mau sekalian untuk launching art space yang Oh, sedang saya buat. Jadi ada beberapa tahapan ruangan bagian outdoornya yang harus dipersiapkan begitu Mbak Una. baik Pak Edi. Semoga lancar dan sukses terus Pak Edi. Ya, Terus ini juga Pak Edi sempat diwawancari oleh TVRI Bengkulu gitu. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Pak Edi? ya. Kebetulan kan kami ini ada komunitas seni. Jadi kita kawan-kawan itu saling support jika ada info tentang media yang ingin mencari seniman untuk diwawancarai, kita saling memberi informasi seperti itu. Termasuk saya kemarin untuk di bidang seni lukis, kebetulan saya dipanggil sama tim TVRI untuk diwawancarai. Untuk perkenalan bahwa di Bengkulu itu ada seniman, salah satunya Edi Susilo. Walaupun banyak sekali ya seniman yang hebat-hebat, sudah juga diwawancarai dan saya termasuk salah satunya. Begitu Mbak Una. Wah, luar biasa ini. Oke, ini saya bahas lukisannya ya Pak Edi ya. Ya, Oke, ini judulnya Google Expose. Ini ukurannya lumayan besar. Jadi gimana nih Pak Edi? Ini maknanya dari lukisannya itu atau ya. ceritanya gitu? Menggambarkan tentang apa? Jadi tema dari pameran kita ini adalah disrupsi membumi. Jadi Pak Denny memang memberikan tema yang luar biasa. Saya baru kali ini mikirkan tentang teknologi ya, menghubungkan dunia IT sama kehidupan manusia. Jadi di sini saya menggambarkan seekor boleh dibilang ini ada hewan. Kalau dilihat ada mata dua ya. Itu adalah bunglon yang mana saya menggambarkan dengan gaya abstraksi. Jadi kecenderungan untuk bunglonnya itu badannya hampir-hampir nggak kelihatan ya, bisa lihat ke kiri atau ke kanan. Saya menggambarkan bunglon di sini itu adalah hewan yang cepat beradaptasi dengan keadaan. Begitupun kita manusia dengan teknologi sekarang, dengan aplikasi yang banyak. Salah satunya saya gambarkan itu adalah Google ya, yang mbahnya ilmu pengetahuan informasi di dunia maya. Nah, itu saya gambarkan bahwa bunglon dengan mata Google itu yang menggambarkan kita harus cepat berubah dengan perkembangan yang cepat seperti ini. Seperti itu, Mbak Ona. Ya, baik. Menarik sekali ini. Oke, ini berapa lama Pak Edi mengerjakan lukisan ini? Kira-kira. Ini karena tidak full ya, kadang-kadang lagi mood, itu saya kerjain malam hari, jam 8 sampai jam 12 malam lah biasanya saya melukis. Ini kalau dihitung ada 4 harian atau seminggu Mbak Una. Seminggu. Minggu ya Pak ya. Tiap ya, tiap malam. Ya. Terus lukisan selanjutnya Pak Edi ini boleh diceritakan ini tentang apa? Nah, kemudian untuk lukisan kedua itu saya mencoba di diri saya sendiri ya. Sewaktu saya bermain HP gadget, itu saya nggak mau bergerak lah, beralih, mau lihat sambil tiduran, sambil makan pun lihat HP, sambil ini pun lihat HP. Jadi di HP itu nggak bisa lepas, saking ketergantungannya. Jadi di lukisan ini saya bikin judul itu dependensi atau ketergantungan. Yang di tengah itu fokusnya itu orang yang sedang berbahan
sambil memegang HP. Yang saya gambarkan itu rebahan di atas ranjang. Yang mana dengan konsep disrupsi ini memang nggak kelihatan ini ya, begitu seperti ranjang, tapi itu saya gambarkan itu bawah itu ranjang dan banyak sekali aplikasi itu yang keluar. Kita pengen apapun tinggal online, lewat GrabFood, lewat ini ya, dan macam-macam aplikasi. Sehingga kalau kita tidak mengambil, tidak bisa membatasi diri kita dengan gadget, itu malah mungkin dampak negatif yang akan ditimbulkan dari gadget atau teknologi ini. Itu Mbak Una yang pengen saya gambarkan di lukisan ini. Ya. Ya memang ini bahaya sekali ini sosial media kalau kita menggunakan secara berlebihan gitu ya. Jadi mengurangi produktivitas gitu ya Pak Edi ya. Ya, benar sekali. Oke, lukisan selanjutnya ini tentang apa nih Pak Edi ini? Nah, ada gambar macannya gitu. Iya, ini saya gambarkan seekor harimau yang mana judulnya ini menyerang dan diserang. Coba lihat judulnya Mbak Una, saya banyak sekali gambar. Ya, menyerang untuk bertahan, maaf. Jadi harimau saya udah gambar kalau nggak salah 4, ini salah satunya yang saya gambar harimau. Jadi di sini saya menggambarkan seekor harimau yang marah ya, yang marah karena ada perubahan lingkungan akibat dari manusia yang semakin lama merambah habitat mereka. Saya gambarkan dengan cakar yang tajam, saya gambarkan dia dengan mata yang marah, gigi yang menganga, itu adalah siap untuk menyerang. Itu Mbak Una di lukisan ini. Wah, ya menarik sekali ini. Lukisan selanjutnya ya Pak Edi ya. Ini judulnya Cendrawasih. Ya, ini Cendrawasih, lukisan yang akhir-akhir ini, 5 lukisan terakhir lah saya buat. Ini menggambarkan suatu pesona eksotisme alam Indonesia, khususnya Papua. Saya pengen menggambarkan burung dengan gaya saya, dengan gaya abstraksi saya, keindahan atau surganya eksotis di bumi ini itu tidak ada di Indonesia seperti pengen saya. Itu saya menggambarkan ada gunung Jayawijaya yang ada es, ada gunung esnya, gunung es abadi. Nah, itu melambangkan Papua lah seperti itu. Jadi di sini saya pengen mengangkat itu, Mbak Una. Wah, menarik sekali ini menggambarkan tentang Indonesia gitu Pak Edi. Ya. Ya terima kasih sekali Pak Edi. Ini ya terima kasih Pak Edi. Sekarang saya mau tanya nih ke Mas Congput. Di tengah kesibukan gitu ya, gimana Mas Congput itu mengatur waktu untuk melukis dan berkarya gitu, Mas Congput. Silakan. Baik, Pak Usna. Bagi saya kalau untuk tantangan dalam berkarya itu ya termasuk karena belum berkarya dengan total. Jadi waktu sangat terbatas. Dominan hanya bisa melukis itu malam. Seperti itu maksudnya. Baik, Pak Dhani, ini mungkin share screen-nya bisa dimatikan. Ini laptop ya, saya. Betul. Kita masuk ke tanya jawab. Oke, di YouTube ada yang bertanya, Mas Miftah yang bertanya. Oh, sebentar Pak, ini masih ada sesi untuk. Oke, silakan. Nanti yang di Zoom bisa bertanya lewat audio aja ya, daripada lewat teks. Di Zoom sekalian biar kita kenal suaranya. Ini saya laptopnya agak ini Pak Dhani, mohon maaf. Oke, pelan-pelan nggak apa-apa.
Ini sedang proses closing screen, share screen. Iya, Mbak Una. Ini ditutup saja boleh Pak? Share Boleh ya, screen-nya ini. kita tutup aja. Kayaknya laptop saya nggak kuat. Oke, silakan ditutup aja. Ya. Oh. Oh, Pak, ini laptop saya error. Nggak bisa ya, saya tutup dari sini ya, coba ya. Ya. Oke, nah, baik. Oke, silakan, Mbak Una. Sudah. Sudah saya tutup. Wah, mohon maaf ini Pak Dedi, ini saya laptopnya error. Apa saya ganti ke HP dulu atau? Sekarang dengar saya nggak? Dengar Pak Dedi. Oke, dengar sekarang bisa. Monggo kalau mau ganti HP nggak apa-apa. Salah satu dimatikan daripada feedback. Terus nanti pertanyaannya gimana? Pertanyaan di Zoom. Nanti saya sampaikan juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sambil lihat Oh pertanyaan iya. di Zoom. Mohon maaf ini Pak Dedi. Silakan Mbak Una mau gimana? Ganti di HP dulu boleh, silakan. Ya, mohon maaf ya Pak Dedi ini. Oke, silakan. Sekarang masuk di Zoom dulu, masuk di Zoom HP. Terus yang satu di-mute-kan. Teman-teman yang di Zoom maupun di YouTube, silakan boleh menyampaikan pertanyaan. Nanti akan Tapi direspon ini Mbak Una. suara saya terdengar Pak Dani? Sekarang terdengar. Saya masih dengar suara Mbak Una dari laptop masih. Suara Zoom-nya di laptop nggak ada pengaruh. Masih bagus suaranya. Oh ya. Nggak ada masalah. Baik. Ini saya lanjutkan di laptop aja ya Pak. Oke, silakan. Oke. Mohon maaf ini Pak Dani. Oke, silakan. Masuk ke pertanyaan aja dulu nggak apa-apa. Nanti pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan nanti nggak apa-apa. Ini sudah ada pertanyaan di YouTube. Baik. Oke, ini masuk tentang bagaimana merespon tema disrupsi membumi gitu ya. Untuk Mas Comput ini gimana sih proses mencari ide, mencari inspirasi gitu untuk karyanya gitu? Ataukah ada riset khusus atau ada suatu langkah-langkah yang harus dilakukan gitu, Mas Comput? Baik, Pak Husna. Nah, untuk langkah-langkah khusus tidak ada ya, karena memang ini adalah disrupsi membumi. Saya respon apa yang sedang saya ikuti, termasuk perkuliahan di Pancing Explorer. Mas Comput, videonya bisa muncul nggak? Oh, nah, oke, biar lebih menarik. Oke. Baik. Untuk cara-cara khusus merespon disrupsi membumi itu tidak ada ya, karena memang saya merespon apa yang sedang saya ikuti, masuk perkuliahan di Pancing Explorer. Karena disrupsi membumi Pancing Explorer karena saya anggap sesuai untuk pameran disrupsi membumi ini. Jadi seperti itu Mbak Husna. Baik, kalau Pak Edi ini gimana Pak Edi mencari inspirasinya? Ataukah ada riset terlebih dahulu atau langkah-langkah apa gitu? Ya, untuk saya sendiri seperti biasa kalau saya melukis, yang pertama saya lakukan adalah menumpahkan dan menggores. Ada sedikit warna di kanvas, saya hening, saya perhatikan dan saya riset itu. Risetnya seperti saya berselancar di dunia maya. Kalaupun nggak dapat hari itu, mungkin saya sambung besok. Bisa saya bayangkan bagaimana sih disrupsi membumi ini dengan kondisi kita, dengan budaya kita sekarang.
Seperti itu. Biasanya saya catat ide-idenya itu, saya tulis beberapa ide yang saya dapat, kemudian saya kembali lagi ke kanvas kalau udah dapat ide, kemudian saya gores kenumpakan lagi, kemudian baru muncul itu idenya. Baik. Oke, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana kendalanya apa aja dalam merespon tema disrupsi membumi ini, Pak Edi. Kendalanya banyak sekali. Yang pertama saya salah paham mengenai disrupsi awal-awal. Kemudian Pak ini jelaskan lagi untuk disrupsi itu bagaimana, bahwa untuk kita harus melukiskan, mendapatkan sebuah gagasan itu memang cukup sulit. Jadi yang paling susah sih mendapat gagasan dalam lukisan itu, Mbak Una. Gagasan dan ide yang di situ. Oke, baik. Untuk Mas Congput ini gimana, Mas? Apakah ada kesulitan atau kendala apa aja yang dihadapi saat merespon tema disrupsi membumi ini? Kalau Ini bagi Mas saya Congput. kesulitan sih enggak ya, karena memang disrupsi membumi sudah dijelaskan oleh Pak Denny. Disrupsi membumi itu seperti apa, dan memang kebetulan apa yang saya ikuti Panting Explorer ini saya anggap tepat untuk diangkat dan divisualkan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih tentang hubungan dengan komunitas-komunitas atau seniman-seniman di daerah setempat gitu. Oke, mungkin dari Mas Congput ini apakah ikut komunitas atau menjalin hubungan dengan para seniman di sana gitu, Mas Congput? Dan gimana bisa gabung sama mereka gitu, Mas? Baik. Saya mengikuti komunitas sketser di Ipoh di Malaysia ini. Awalnya saya pada waktu itu ingin plan R, ingin melukis di tempat di salah satu pasar malam. Kemudian saya bertemu dengan salah seorang anggota sketser di sini dan diajak untuk bergabung. Bagi saya itu sangat penting untuk bisa mengetahui berkesenian, khususnya seni lukis di Malaysia, khususnya di Ipoh ini. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau Pak Edi ini gimana, Pak? Ya. Apakah menjalin hubungan dengan seniman atau komunitas di Bengkulu gitu? Ya, tentunya sebuah komunitas itu sangat penting bagi saya ya khususnya. Karena di sana adalah penuh dengan semangat, penuh dengan masukan, kritik dari kawan-kawan tentang berkesenian kita. Sehingga kalau kita lagi naik nih, ada masa-masa turunnya. Sewaktu masa turun itu, saya selalu bermain ke teman seniman supaya semangat itu terus berkembang. Di Bengkulu itu ada banyak sekali, ada seni rupa, grup seni rupa Bengkulu, ada Global Art namanya. Saya masuk di 2 organisasi itu. Yang seni rupa Bengkulu itu sendiri itu dipimpin oleh Bang Romi Rustam. Pak Denny kenal mungkin sama Pak Romi. Terus kalau di Global Art itu ada namanya Cik Rosi sendiri ketuanya. Dan saya sendiri wakil ketuanya di Global Art Bengkulu itu. Wah, menarik sekali ini Pak Edi menjadi wakil ketua gitu ya, Pak? Ya. Ya. Oke, terima kasih ini Pak Edi dan Mas Congput. Mungkin sudah ya Pak. Ini beralih ke pertanyaan di YouTube dan Zoom gitu. Minta tolong di YouTube itu sudah ada banyak pertanyaan. Mbak Una bacakan ya, bacakan dan bisa direspon. Mungkin silakan, ini Mbak. Saya minta tolong yang di Zoom dibacakan Pak Denny karena ini siap. layarnya saya. Gini aja Mbak Una, untuk yang Zoom biar lewat audio aja, biar sekalian kita dengar suaranya ya.
Yang di YouTube bisa lewat live chat, di Zoom bisa lewat audio. Gitu nggih. Baik. Oke. Oke, berarti di Zoom dulu ini ya, Pak? Di ini dulu Pertanyaan. aja, baca yang ada di YouTube karena sudah ada beberapa pertanyaan. Oh, baik, Oke, siap. silakan. Oke. Oke, ini dari Pak Miftah ya. Untuk Mas Comput ini. Untuk Mas Comput, teknik apa saja yang digunakan di lukisan yang berjudul Buku Emas, gitu Mas Comput. Silakan. Baik, untuk teknik sebenarnya saya tidak seberapa memperhatikan dalam karya itu ya dari segi teknik. Namun mungkin beberapa yang menggunakan halftone dan juga teknik menutup. Namun beberapa bagian juga masih mengutamakan dengan garis-garis yang spontan. Seperti itu, Mbak Osna. Baik. Oke, terima kasih Mas Comput. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Miftah juga ini. Pertanyaan untuk Pak Edi. Kenapa Pak Edi banyak mengangkat tema-tema hewan walaupun secara abstraksi gitu? Ya. Iya, silakan Pak Edi. Untuk fase kali ini apa namanya ya, untuk tahapan ini saya memang mengangkat tema hewan, ekosistem dan habitatnya. Jadi saya pengen mengajak dan menyadarkan kepada kawan-kawan semua bahwa kita ini hidup berdampingan dengan hewan-hewan. Jadi saya pengen menggambarkan hewan-hewan yang hampir punah, yang sudah langka, yang harus kita lestarikan. Kalau tidak kita lestarikan, mungkin anak cucu kita tidak bisa melihat hewan itu lagi. Jadi tema saya adalah, ide saya pengen penyampaian itu tersampaikan kepada semua orang. Baik, menarik sekali nih Pak Edi. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Kiki ini. Saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Edi. Apa yang memotivasi Pak Edi untuk menggelar pameran tunggal? Mungkin bisa bagi tips supaya lebih semangat dalam berkarya gitu. Silakan Pak Edi. Ya, saya menyadari bahwa saya ini bukan siapa-siapa ya kalau belum pameran tunggal dan pameran bersama, pameran di mana-mana. Mengisi CV itu penting sekali. Karena kalau tidak kita tunjukkan karya kita kepada audiens, ya kita mungkin kurang begitu, tidak berkembang seperti itu. Jadi penyemangat saya untuk pameran tunggal, yang pertama saya pengen menunjukkan bahwa saya punya ide nih, ada gagasan dan konsep yang pengen saya sampaikan kepada semua orang melalui media lukisan, dan itu harus dilihat semua orang. Momennya adalah pameran tunggal seperti itu. Dan selain juga membuat CV kita pernah pameran, itu sangat penting untuk seorang seniman. Ya, baik. Memang ini sangat penting sekali ya Pak Edi untuk menampilkan karya supaya orang-orang itu tahu karya-karya kita gitu ya Pak Edi ya. Ya, benar. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Sabda ini. Selain melukis, apa kegiatan teman-teman semua? Apakah ada yang bekerja sebagai karyawan tetap atau pekerjaan lainnya selain melukis? Bagaimana cara membagi waktunya gitu? Mungkin bisa mulai dari Mas Congput dulu. Silakan. Saya selain melukis, saat ini bekerja di kebun rumput untuk taman. Dominan waktu melukis di malam hari, karena memang sebenarnya tidak ada libur pekerjaan saya. Itu. Baik, wah, luar biasa ini Mas Congput, walaupun tidak ada libur masih menyempatkan diri untuk
berkarya gitu Mas. Ya, luar biasa sekali. Sekarang ke Pak Edi mungkin. Silakan Pak Edi. Alhamdulillah saya sendiri bisa dibilang bisa mengatur waktu sendiri lah ya, karena saya usahanya bergerak di interior, membuat kitchen set, APL, kayu, dan lain-lain lah. Jadi saya bisa mengatur untuk pekerjaan. Nah, biasanya saya melukis itu malam, tapi ada waktunya siang kalau ada waktu lenggang, seperti itu. Dan pada malam hari saya hampir setiap hari melukis. Dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kemudian istirahat, saya pengen menambah waktu itu. Jadi kalau bisa nanti mungkin saya tambah lagi pagi dari subuh sampai jam 8 nanti saya tambah untuk meningkatkan lagi performa supaya produktif gitu. Seperti itu Mbak Una. Baik, siap. Luar biasa ini Pak Edi dan Mas Congput ini semuanya melukisnya malam gitu ya. Walaupun di samping kesibukan dalam bekerja, tapi tetap meluangkan waktu untuk berkarya itu luar biasa sekali. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Egis ini. Untuk Mas Edi dan Mas Congput, boleh sharing tentang penggunaan warna atau apakah ada formula untuk menentukan warna dari karya-karyanya? Begitu. Ya, silakan Pak Mas Congput dulu atau Pak Edi dulu? Ya, saya dulu ya boleh ya. Ya, silakan. Untuk saya sendiri pada saat ini untuk kesadaran warna, menentukan warna itu belum, masih apa yang terlihat di meja itu yang saya pakai. Nanti itu udah saya pikirkan untuk kedepannya, mungkin saya akan memakai, sebelum melukis itu saya siapin dulu warna yang pengen saya pakai. Jadi konsep selain ide, gagasan, dan konsep, dan warna pun udah saya siapkan seperti itu. Jadi udah ada warna misalnya dari turunan coklat, coklat tua, coklat muda, dan putih. Itu udah disiapin, itu yang kita pakai untuk satu kanvas. Mungkin kedepannya akan coba seperti itu. Baik. Kalau untuk Mas Congput, ini gimana Mas? Memilih warnanya gitu? Kalau saya dalam melukis, dalam karya ini karena memang saya belum mempunyai banyak karya, tentunya juga belum punya banyak pengalaman bagaimana buat warna-warna atau dengan cara-cara khusus. Di dalam karya ini saya lebih mengalir aja seperti itu. Tidak ada cara-cara yang memang khusus untuk memilih warna. Wah, baik. Luar biasa sekali ini. Saya juga masih belajar banget ini, Mas Congput. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari ini khusus untuk Pak Denny ini. Dari Mas Sabda. Kapan rekan-rekan kuliah abstrak dibuatkan pameran bersama? Silakan Pak Denny. Besok Selasa ya kita akan ada penilaian kuliah seni lukis abstrak giveaway. Coba kita bahas ya saat itu sekaligus kita bahas kemungkinan untuk pameran lukisan abstrak. Gitu nggih, Mbak Una ya. Jangan lupa teman-teman yang ikut giveaway kuliah seni lukis abstrak ketemu hari Selasa besok sore jam 4 ya, jam 4 sore. Terima kasih Mas Abdasu yang sudah menanyakan. Oke, Mbak Una. Ya, terima kasih Pak Denny. Ini menarik sekali ya kalau diadakan pameran lukisan abstrak gitu, Pak Denny. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di Zoom mungkin ya, teman-teman yang di sudah Zoom. Selesai Pak ini pertanyaannya. Mungkin beralih ke Zoom. Saya persilakan bagi teman-teman semuanya yang mungkin ingin bertanya, bisa open mic-nya, bisa buka audionya. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Mas Reno ini di YouTube ini.
Oh, ya. Baik, saya bacakan tadi. Oke, dari Mas Reno ini, apakah pencapaian sebuah karya harus laku? Bagaimana menurut Mas narasumber ini? Silakan dari siapa dulu, Mas Congkut atau Pak Edi dulu? Saya dulu boleh. Ya, silakan. Ya, itu fenomena yang saya alami sendiri itu Mas Reno. Waktu saya melukis di awal-awal waktu kuliah harapannya itu laku kan. Jadi harapan laku itu yang membuat kita itu gaya lukisan kita itu mengikuti pasar. Jadi apa yang laku kawan-kawan itu yang kita lukis. Apa yang ini yang menariknya itu yang kita lukis. Akhirnya sekarang saya menyadari bahwa untuk berkarya itu menurut saya sendiri ya, mungkin menurut teman-teman berbeda. Jadi yang saya lakukan adalah apa yang saya rasa enak untuk saya lukis dan saya happy di situ, akan saya lukiskan. Untuk urusan laku tidak laku itu belakangan. Jadi sekarang ya kita berproses dulu, berproses untuk melukis, menunjukkan karya kita, karena bonus lah kalau kita untuk laku lukisan. Yang penting gagasan apa yang kita pengen sampaikan itu tercapai. Misalnya dengan tema saya pameran tunggal itu kan ada temanya hewan dan habitatnya. Untuk menyadarkan ke masyarakat bahwa perlunya untuk menjaga kelestarian hewan itu sudah cukup bangga kita tersampaikan ide kita itu. Bonus lah kalau ada yang membeli. Pun kalau tidak memberi, ya kita sudah menyampaikan ide lewat lukisan. Seperti itu kalau menurut saya, Mbak Una. Baik. Nah, terima kasih Pak Edi. Untuk Mas Congkut ini gimana, Mas? Kalau bagi saya untuk saat ini, walaupun laku itu penting, tapi untuk bagi saya untuk saat ini lebih yang penting bisa berkarya dulu seperti itu. Walaupun laku itu yang penting, cuman ya yang penting bisa berkarya dulu, bagaimana meningkatkan kualitas Iya, karya. siap. Luar biasa ini. Jadi memang yang penting berkarya gitu ya Pak Edi dan Mas Congkut ini. Ya. Untuk lakunya itu mungkin nomor sekian gitu ya. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Edi dan Mas Congkut. Mungkin beralih ke Zoom gitu, Pak Dani atau bagaimana? Ya, silakan teman-teman, ini ada Mas Adi Riyadi, ada Mas Iqbal, ada Mas Egis, ada Mas Kiki Ayam, ada juga Mas Jacob Curington. Nah, ini Mas Ahmad Fauzi tanya bagaimana cara masuk Zoom-nya. Silahkan klik link yang ada di video ini maupun klik link yang ada di grup WA. Silahkan tinggal masuk aja. Nah, ini sudah ada Mas Mario. Silakan monggo, boleh langsung open mic. Untuk open mic biasanya nggak kan ya, stand up comedy ya. Dan silakan sambil santai-santai, boleh sambil ngopi, Iya, boleh sambil ngerokok. Tapi iya silakan. ngerokok oleh yang terserah Mbak Una nih. Terserah Mbak Una nanti Ya, terserah Pak Dani aja. Saya ngikut. jangan sampai asapnya kena Mbak Una nih, kasihan ini. Enggak lah. Oke, silakan Mbak Una, monggo. Ya, silakan bagi yang mau open ini bertanya, boleh open mic aja yang di Zoom. Atau mungkin yang di YouTube juga boleh bertanya lagi. Ya. Monggo Mbak Mas Mario, silakan dibuka aja video